Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk duduk di kaki Tuhan dan tidak terdistraksi dengan apapun urusan yang tidak ada prioritasnya, tapi selalu masuk ke dalam hidup kita sehingga susah untuk kita fokus kepada Tuhan. Nah, di hari Rabu kemarin saya membagikan kepada Anda, kita akan masuk kembali melanjutkan 7 tanda bahwa kita murid Kristus yang Alkitabiah. Sesuai Yesaya 54 ayat 13, Tuhan mau memuridkan setiap manusia kembali. Supaya kita menjadi kembali menjadi pembawa gambar rupa Allah. Karena sebagai manusia, kita harus membawa gambar dan rupanya Allah. Image bearer of God. Sesuai Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Nah, hari ini melanjutkan hari Rabu, kita mesti membuat hal kecil-kecil tapi konsisten dan terus dilatih sampai masa otot emosi kita tidak dibawa tiup angin kiri kanan oleh emosi negatif. Masa otot mendengar suara Tuhan terbentuk. Karena umat Tuhan yang tidak mengenal Allah akan binasa. Hosea 4 ayat 6. So, semua praktisi yang kita lakukan selama sejak pandemi sampai hari ini jangan lepas. Walaupun pandemi PPKM 2, 3, 4 udah selesai. Kita tahu virus itu masih tetap bergentayangan tersebar kemana-mana. Ada yang menderita penyakit batuk jangka panjang. Ada yang batuknya nggak kelar-kelar. Jangka panjangnya juga nggak tahu berapa panjang. Ada virus yang membuat anak-anak kecil bisa mudah muntah dan diare. Banyak sekali penyakit aneh-aneh. Ada yang ketagihan pakai masker. Ada yang nggak suka pakai masker. Masker terbukti tidak menyebarkan atau menghirup virus-virus yang tersebar di udara bebas ini. Kita juga nggak tahu. Tapi saya tahu kita dikasih kunci telepon darurat. Kapan aja ada emergency situation, kita kontak nomor itu, aman. Namanya M911 atau P911. Itu telepon yang nggak boleh diabaikan. Justru setelah 6 tahun ini, dari 2016 saya pribadi mulai hidup dengan ritmenya Tuhan. Sampai hari ini perjuangan saya cuma di situ. Bukan mengenai undangan khotbah, bukan mengenai bagaimana bikin khotbah. Kan khotbah itu mesti jujur, kehidupan dalam kita sama luar kita sama. Alias kalau kita nggak hidupin firman-Nya, buat apa diomongin? Kita akan munafik. Tapi kalau kita bagikan apa yang kita hidupin, dan kita nikmati hasilnya yang Tuhan kerjakan dalam kita, kita jadi saksi. Memang panggilan utama kita semua adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kau akan terima kuasa setelah Roh Kudus turun atasmu. So, saya mau berdoa agar Anda semuanya tidak sia-siakan Roh Kudus yang tidak pernah akan tinggalkan kita atau biarkan kita. Nggak pernah ngelantarin, nggak pernah ninggalin. So, di weekend ini jangan lantarkan Tuhan, jangan lantarkan Roh Kudus. Dengan belajar Alkitab, dengan macam-macam gadget, isinya segala macam sosial media. Bersamaan Anda dengarkan, nggak bisa ya. Saya minta satu aja yang dilihat saat ini. YouTube live streaming aja. Untuk belajar dan dengerin apa yang Tuhan ngomong. Dan mau ketemu sama kita melalui firman-Nya. Ingat loh, firman-Nya adalah, pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Jadi kalau kita mau mencari Allah, kita mau ketemu Allah, ya tidak mungkin tidak buka Alkitab.
Dan kalau kita mau ketemu dia sungguh-sungguh, kita mesti sungguh-sungguh berbalik kepada dia. Dan sungguh-sungguh menanti dan mencari dia. Dengan tidak sambil nunggu tangannya pegang macam-macam gadget. Enggak. Tidak lagi sibuk ngomong sama orang-orang sekitar Anda. Anda fokus, ayo kita sama-sama fokus. Berhenti, berdiam di hadirat Tuhan. Dengar apa yang Tuhan ngomong bagi kita. Nah, Anda kalau seperti itu, saya jamin Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan hadir di mana kau berada. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Oke? Anda bisa berjumpa sama orang yang terkenal sukses akademisnya, terkenal sukses ekonominya. Tapi Anda ketemu dia bisa nggak bahagia loh. Tapi kalau Anda berjumpa sama Tuhan Sabtu ini, pasti Anda bahagia. Oke? Dan itu yang Tuhan mau. Agar seperti Yohanes 17 ayat 21, seperti aku bersama engkau Bapa, engkau bersama aku dan kita bersatu, Roh Kudus, Yesus dan Allah Bapa. Demikian aku minta agar semua yang kau berikan padaku, mereka juga satu bersama kita. Roh Kudus, Yesus, Allah Bapa. Nah, sebab Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata apa? Tinggal tetap diam di dalam aku. Seperti aku tinggal tetap diam dalam kamu. Kamu diam bersama aku, di dalam aku. Dan kamu akan berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lumpuh, kering, mati. Dan kita kalau mati rohani, ya kita balik lagi. Seperti sebelum bertobat. Dimana kita tidak ada Roh Kudus, rohnya mati karena dosa, kita terpisah dari Allah. Hati-hati, saya tidak mau Anda hubungannya dingin sama Tuhan. Justru semakin hari semakin biarlah rohmu menyala-nyala, melayani Tuhan, menyala api. Karena hukum Allah cuma dua. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. Dan hukum yang kedua sama dengan yang pertama. Cintailah sesamamu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Dengan kata lain kalau buat saya, kedua hukum Allah itu cuma satu koin. Satu koin dua sisi. Dikatakan oleh Yesus, kalau kau cinta Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu, udah pasti Anda mencintai sesama. Nggak mungkin. Makanya di suratan Yohanes, 1 Yohanes 1, 2, 3, 4, 2 Yohanes, 3 Yohanes 1, semua isinya adalah menguji, mengikis. Jika engkau mengatakan kau mencintai Tuhan tapi kau benci saudaramu, kamu berdusta. So kita mau hidup kita itu back to back cintanya kepada Allah dan cinta kepada sesama. Satu koin, dua sisi. Jadi Anda nggak bisa mencintai Tuhan tapi benci saudara, menghakimi saudara. Karena barang siapa menghakimi dia sendiri lakukan yang sama. Jadi buat apa tuding-tuding jari kalau Anda sendiri hidup yang sama. Tapi mungkin Anda nggak sadar. Nah, biarkanlah Roh Kudus sadarkan kita supaya kita benar di hadapan Allah Sabtu ini. Sehingga hari Minggu kita masuk ibadah pagi hari dengan fresh. Dengan kebersihan karena udah dimandikan oleh firman. Firman itu memandikan kita. Ya. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan jelas, clear. Karena ruangannya bersih. Biasanya kalau kita masuk ruangan kita semprot baygon. Habis semprot baygon kita keluar dulu sebelum kita menelan racun. Betul gak? Habis itu kita masuk lagi semprot pewangi ruangan. Nah, pas sampai itu merata kita keluar lagi. Tunggu sampai merata baru masuk lagi. Wah, baunya spring. Tapi Anda gak tahu itu semua bahan kimia loh. Oke, tapi beda sama wanginya hadirat Tuhan. Oke, Rasul Paulus hidup seperti itu. Mari kita hidup bersama-sama seperti itu. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Semua yang udah bergabung, Pak Minto, Ibu Mega, terima kasih untuk Wawa, Inge, Joli, Mary, semua teman-teman dari Bali, Laura, yang sudah bergabung semuanya. Saya sambut Anda semuanya, Rika, Ibu Lili dari Surabaya,
Terima kasih Tiana Watimena. Thank you sudah bergabung. Dan kita percaya Roh Kudus bekerja di dalam Anda. Kalau Anda mau izinkan dengan diam di hadiratnya. Oke? Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Aku mencintai Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau bikin nyata kasih itu dalam hubungan kami dengan sesama. Dan berikan kasih karunia-Mu supaya apa yang kami lakukan, bagaimana kami berdialog, berkomunikasi, bangun hubungan, semuanya mencerminkan Engkau Tuhan. Anugerahkan kasih karunia-Mu. Aku minta dalam nama Yesus Kristus, biar di 2024 masih Januari, beberapa hari lagi, masih beberapa hari lagi sebelum akhir Januari, buat kami udah rapih di awal ini, supaya di Februari, Maret, April sampai Desember 2024 hasil daripada menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru akan tercapai. Terima kasih ya Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Alright, Alkitab, buku catatan, nggak pernah bisa lupa. Kita lupa, tapi catatan kita nggak lupa. Makanya penting bikin jurnal atau bikin notes aja. Nggak usah spesial jurnal yang digambar-gambar, kan kita bukan pelukis. Cukup note-note yang menegur, mengingatkan, menginsafkan, itu aja dicatat. Paling 2-3 kalimat. Oke. Kalau tulisannya besar-besar kayak saya, mungkin setengah halaman jadinya. Padahal kalau diringkas rapi, mungkin cuma 2 kalimat. Oke. So di tahun baru, sebagai muridnya Kristus yang mau dan pasti Roh Kudus mengerjakan dalam kita buah roh, Anda harus membuat yang namanya a new habit. Oke, di tahun baru, daripada bikin hanya resolusi baru saja, yang saya jamin Februari udah lupa. Mari kita bikin yang namanya rutinitas. Kalau namanya rutin tuh udah berarti exercise atau training. Yang Anda nggak bisa nggak lakukan tiap hari. Gagal 1 kali, ototnya lembek semuanya. Anda mulai dari nol, lama-lama Anda quit deh. Karena berat dan karena kecapean. Karena kaku. Nah, tapi kalau Anda cicil 2 menit begitu. 2 menit nanti dari awalnya 2 menit rasanya kayak 2 jam. Menjadi 2 menit, ya kok kayak 2 detik. Berarti Anda akan stretch lagi. Latihannya lebih gigih, tekun, tabah, tidak maju mundur. Oke. Saya mengajarkan kemarin hari Rebo untuk Anda menciptakan yang namanya tempat atau ruang di mana Tuhan bisa bekerja di dalam Anda. Dan Tuhan bisa bekerja melewati Anda atau melalui Anda untuk orang lain lihat. Sehingga kita ini melalui proses yang Tuhan kerjakan ini, kita jadi kado bagi orang lain. Orang lain mungkin lagi down, lagi apa, kita ketemu sama kita udah jadi kado. Bukan karena kita bawa benda-benda yang fana. Mungkin cantik bungkusnya, mungkin menarik penampilannya, tapi kegunaannya sangat pendek jangka waktunya dan gampang rusak, dangkal pengaruhnya. So saya mau ajak Anda untuk melakukan habit baru yang mungkin sudah 6 tahun Anda udah dengar, tapi belum pernah tercetus. Saya mau perkenalkan bagi yang baru, yang namanya menciptakan habit day by day. Jadi day by day, untuk menjadi orang yang emotionally healthy spirituality. Alat ini terbukti di dalam saya dan juga di semua para hamba Tuhan. 450 gereja, pemimpinnya semua dan timnya dan gereja-gereja itu dengan jemaatnya. Mereka terbukti
mengalami transformasi dari dalam keluar gara-gara memberikan ruangan, rongga, peluang, kamar, space untuk hadirat Allah masuk ke dalam jiwa kita, ke manusia batin yang dalam, yang paling dalam. Ingat loh ya, karena Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita, roh kita tuh bagian yang terdalam. Keluar memenuhi jiwa kita. Dikit-dikit tergantung berapa Anda izinkan Tuhan masuk, kuasai rongga atau space di dalam jiwa kita, di mana dia bisa berdiam, hadiratnya bisa berdiam. Nah ini exercise-nya, oke, dari yang diawali dari ada 5 exercise. Ini namanya daily office, artinya saya kerja untuk Tuhan. Di sini ada prakteknya, di mana Anda duduk diam, comfortable, nyaman, dan di tempat yang tenang, sunyi. Anda bisa hirup hadirat Allah dengan menarik napas karena Roh Kudus ada di perut Anda. Izinkan dirimu untuk menghirup dan juga menghembuskan pelan-pelan. Doa yang sederhana, ini aku Tuhan. Kemudian Anda kalau sampai diganggu dengan gangguan, timbul pikiran ini, oh ya ini belum dikerjain lagi, aduh aku lupa telepon lagi. Kalau sampai distraction kayak gitu terjadi, yang 100% saya jamin pasti terjadi. 100% pasti terjadi. Okay? Akan membuat Anda bukan quitting, nyerah. Susah amat sih berkonsentrasi, susah amat sih jadi tenang. Tidak bikin Anda quit. Justru Anda membangun otot yang gak kelihatan tuh pembangunannya. Tiap hari dicicil 2 kali sehari, exercise otot. Otot mendengar Tuhan. Tanpa Anda sadar dari dalam ada kekuatan yang narik Anda berkata, Anda perlu datang hadir ke pelukan dan kehadirat Bapakmu. Bapakmu di surga menunggu kamu. Lalu Yesus, kita bisa bersatu dengan Allah Bapa. Nah, kalau Anda lakukan ini, kemudian Anda merenungkan, mencari Tuhan di firman yang disediakan di sini. Anda mulai mengingat bahwa less is more. Less is more artinya firman itu berbicara begini. Anda pelan-pelan berdoa, renungkan, tanya Roh Kudus, perlahan-lahan bersuara, baca firman-Nya, mendengar sendiri apa yang Tuhan ngomong melalui suara kita. Dengan perlahan-lahan Anda bisa mulai mengunyah kata-kata firman Allah itu dari mana, dari tempat di mana Anda duduk bersama Alkitab. Dan Tuhan bisa menuntun Anda kepada suatu firman atau suatu ayat, dan Anda disuruh mentaati. Dengan Anda berdoa, Roh Kudus tolong aku, bantu aku untuk bisa mentaati ini. Oke. Nah, kemudian Anda beri perhatian kepada Tuhan, sangat atensi dengan penuh kasih kepada Allah Bapa. Tidak perlu anak-anak harus selesai semuanya, tapi mereka bisa sharing apa yang berbicara kepada mereka. So, saya berdoa Anda mau belajar mencari Tuhan dan ketemu Tuhan di Alkitab. Kemudian ada pembacaan devotional. Ada pembacaan ya di sini, renungan dari hamba-hamba Tuhan yang hidup sebelum Masehi, sesudah Masehi, tapi yang hidup memang untuk berada bersama Tuhan. Dan ditutup dengan pertanyaan untuk dipertimbangkan. Setelah mendengar firman, mengundang Tuhan hadir, mengundang hadirat Allah dan firman-Nya. Dan apa yang Allah bicara ke Anda, apa yang menggetar di hatimu, apa yang membuat Anda air matanya keluar, diinsafkan apa oleh Roh Kudus. Nah, pada waktu itu Anda jawab apa yang diajukan di pertanyaan untuk dipertimbangkan. Setiap pekerjaan untuk Tuhan berakhir dengan pertanyaan. Anda bisa menemukan pertanyaan ini di kertas dulu, jangan langsung di buku sini. Kalau nggak punya teman,
ya Anda cari untuk bisa sharing apa yang Anda temukan hari ini. Dan pakai guideline ini sehingga Anda jangan kaget kalau Roh Kudus telah masuk dan mengintervensi Anda. Yang kelima, kita berdoa, kita dialog sama Tuhan. Supaya apa yang direnungkan, firman yang disampaikan bisa menjadi alat handal untuk merubah kita dari dalam keluar. Nah, sekarang dengan membuat day by day, ini ada 2 buku ya. Yang satu lagi saya nggak bawa. Dua-duanya adalah kerja ke kantornya Tuhan. Artinya daily office itu. Jadi kalau hamba Tuhan punya kerjaan apa? Bukan khotbah. Justru yang kerjaan namanya hambanya Tuhan. Berarti Tuhan yang menghambakan, yang membuat kita jadi hambanya Dia. Betul apa tidak? Berarti kita nggak bisa hidup tanpa tuannya, yaitu Yesus Kristus. Karena kita hambanya, Dia guru kita. Dan seorang murid nggak mungkin lebih tinggi dari gurunya. So kita yang di bawah. Nah, kalau Anda training seperti ini, sadar diri Tuhan hadir sedang di samping Anda, sedang berbicara sama Anda, atau Tuhan lagi tidak beserta Anda tapi Anda mesti bertugas, dan Anda bisa bertugas diatur loh sama pekerjaan kesibukan kantor. Tapi kalau Anda bangun pagi dan sebelum tidur Anda siapkan waktu di mana Anda bisa hidup dengan emosi sehat dan sadar rohani, maka Anda akan bisa setiap kali mengizinkan berdiam di hadapan Tuhan. Anda ngizinin untuk Tuhan masuk ke bagian dalam batin yang Anda juga nggak tahu ada di situ. Sampai sembuh, sampai kita menjadi kembali image bearer of God. Kayak pembawa kemiripan gambar rupanya Allah di bumi, ya manusia Kristen. Oke. Nah, untuk bisa terjadi spiritual formation atau yang disebut discipleship, di mana formasi menjadi murid Kristus oleh Immanuel, karena Immanuel artinya Allah beserta kita. Jadi tidak ada pensiun ini. Sampai selama-lamanya akan kuat. Karena Tuhan menyertai kita. Pensiun artinya nggak bisa pensiun dari bersekutuan dengan umat Tuhan. Nggak bisa pensiun dari memimpin doa. Kalau dulu jadi pemimpin penatua. Tapi setelah cucu keluar semua. Sekarang menjadi orang yang pasif dan tidak ada keterlibatan di ibadah karena fisiknya lemah. Tidak apa-apa. Yang penting adalah Anda pengaruhi keluarga Anda, anak, cucu, mantu, untuk mereka bisa masuk ke dunia-dunia tempat mereka bekerja, dimanapun mereka bekerja, dan di mana mereka mengalami dan mendampaki orang-orang di kantor maupun di sekolah. Karena kehadiran Kristus yang bekerja dalam Anda, keluar Anda. Oke. Nah, spiritual formation itu bahasa lain daripada discipleship. Jadi kalau kita diubah dari dalam keluar, ditransformasi, artinya kita mengalami spiritual formation, dibentuk kembali. Prosesnya itu namanya pemuritan. Richard Foster menulis buku namanya Celebration of Discipline. The Celebration of Discipline. Jadi Anda mesti bisa rayakan dirimu. Waktu Anda melakukan rutin. Berada di kaki Tuhan. Renungkan firman. Renungkan semua. Hamba-hamba Tuhan sukses di dunia yang menerima panggilan Tuhan. Oke. Nah, Anda tidak bisa nyaman bekerja sama sesama orang Kristen. Oke. Karena dua orang latar belakang berbeda, kebiasaan berbeda, budaya berbeda, mau melabrak semua sejarah darah nenek moyang, mau labrak semua apa yang kau telah lalui dalam hidup ini dan setelah ketemu Yesus. Bagaimana Anda bisa ada pengaruh, lingkup pengaruh di situ? Kalau Anda tidak berada bersama Tuhan sesering mungkin. So, formasi menjadi murid Kristus yang berada bersama
Immanuel. Nomor satu, Anda mesti punya kesadaran aku nggak bisa hidup di luar keberadaanku bersama keluarga ini. Di mana Allah adalah Immanuel akan nemanin kita. Nah di Matius 1 ayat 23. Allah jamin loh dia tidak akan ninggalin kita atau biarkan kita. Kita baca sama-sama ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berapa dari Anda sadar gak nih bahwa Tuhan Allah kita tuh tergila-gila sama kita, cintanya gak kebendung. Sampai dia berkata sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menerima nama dia yaitu Immanuel, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita maupun siapapun. Nah, untuk Anda bisa setiap hari praktek ini, Anda butuh buka resources lain. Saya undang Anda beli di Amazon dari Ruth Haley Barton, Invitation to Solitude and Silence. Saya suka kata invitation, tidak menjemukan, tidak menakutkan, tidak berarti hukuman, tapi undangan yang baik. Dari Ruth Haley Barton, bagaimana kehidupan rohani dia udah hancur, kering, benar-benar burn out, membagi apa yang dia sendiri gak punya. Dan bagaimana dia bisa menghadapi ketenangan di tengah-tengah aktivitas dan perang antara sales, perang kolega di kantor, perang di sekolah, di kuliah, apapun. Semua dari Anda dan saya, kita bisa menyediakan waktu untuk berdiam. Dan kita bisa datang ke Tuhan untuk memberi kepada dia segala tangisan kita. Masuk ke bagian daripada transformasi dari dalam keluar. Dan kita bawa ke Tuhan. Dan Anda tarik napas Anda berkali-kali. Buang napas Anda yang isinya fume emosi negatif, keluarin. Panggil lagi Tuhan. Nah, waktu Anda melakukan ini di tengah-tengah jam kerja, jam di rumah, Anda akan memberikan pada Tuhan alat ini yang akan operasi batin Anda. Sehingga Anda kembali ke cinta mula-mula. Ingat, semua surat 7 jemaat itu dari Yesus loh. Dan ada yang gak beres, ada yang bagus. Tapi yang kita fokus adalah yang punya sevisi, senada, sejalan sama kita. Ada amin? Nah, udah terbukti kok ini. Mentransformasi, ini buku kecil nih. Mentransformasi dan tidak boleh dibaca sendiri terpisah dari teks. Alias teks gak boleh dibeli tanpa handle ini. Ini permintaan penulis 100%. Karena saya juga ada di kelas itu, jadi saya ngerti. Oke. Nah, terbukti bahwa adanya alat dan mencurahkan dari dalam keluar. Saya jamin di atas firman, Anda bisa mengalami spiritual formation discipleship. Oke. Jadi formasi menjadi murid Kristus yang berada bersama Immanuel. Setiap hari, sejak Anda lahir baru sampai sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sepanjang 2023 Anda sudah bersama Yesus? Kalau tidak, saya bagikan, saya ketawa-tawa bersyukur akan kesaksian Tuhan. Tapi bagiannya Anda nggak ada. Nah, itu bedanya tuh ekstrimnya di situ. Oke? Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda telah membangun the right habit untuk Anda bisa mengakhiri di 2024 Anda punya space buat Tuhan. Baik melalui sahabat atau mini sahabat atau melalui orkestra atau melalui apapun.
Anda berhubungan dengan manusia. Kalau Anda ready dan melakukan plan yang jelas dan sudah praktek, Anda bisa mengalami Kristus pribadi. Dan Anda akan bersyukur sama Tuhan. Bahwa Anda bisa dipanggil, dipilih, didengar. Sementara orang luar semua lagi sibuk. Takut. Kalau lagi sibuknya, kalau saya lihat orang di airport ya. Sibuk. Lari dari ujung terminal ke ujung lagi. Nguber pesawat. Sampai ngos-ngosan habis. Nah itu karena tidak diperencanakan. Mau tahu informasinya semua di jam terakhir di lokasi airport. Mestinya kan semua informasi jam berapa mesti boarding, masuk ke pesawat, jam berapa kita mesti ngantri sebelum boarding, jam berapa kita perlu datang tiba di airport. Itu mestinya sudah ada punya tabel sendiri yang Anda akan tahu berapa menitnya. Nah, sekarang apa sih, sekecil-kecil apa sih perubahan yang kita perlu lakukan? Pilih habit yang benar dan progresnya mudah. Pilih habit yang salah, hidup Anda juga penuh kesalahan, penuh pergumulan. Nah ini diajarkan oleh penulis buku Atomic Habit, namanya James Clear. Anda bisa beli bukunya Atomic Habit, itu kunci luar biasa. Ya, yang penting Anda nggak usah kelarin satu buku gini, cicil, seminggu baca buku 2-3 kali lah. Kalau nggak pengetahuan kita nggak di refresh, nanti khotbah kita bisa nggak relevan. Oke, nah habit yang pertama yang Anda mesti bikin di 2024 yang akan menghasilkan kehidupan yang di setiap momen kita bisa hidupi. Dengan kehidupan bersekutu bersama Yesus dalam persatuan kasih. Alias dalam bahasa Inggrisnya, live every moment in loving union with Jesus Christ. Kuncinya ini. Anda kalau punya buku ini di kata pengantarnya, ini buku saya 2022. Saya udah punya dari 2016, udah 6 buku. Private di kamar saya sendiri isinya karena ada jurnalnya. See, perkenalannya di halaman ke-9, an invitation to loving union with God. Undangan untuk masuk dalam hubungan kesatuan intim, penuh cinta bersama Tuhan. Undangan untuk bersekutu menjadi satu dalam satu kasih bersama Tuhan. Itulah intinya menjadi pengikut Kristus. Itulah intinya menjadi murid Kristus. Akibatnya semua yang ada di Yesus pindah ke kita. Makanya apa yang dibuat Yesus kita buat juga. Dan kita bisa diutus untuk menjadi saksinya Kristus dengan urapan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu kuncinya di situ. Bukan untuk sibuk di hari Minggu saja, seminggu sekali ibadah. Kalau Anda, A.W. Tozer berkata kalau Anda nggak pernah bisa menyembah Tuhan setiap hari, Anda nggak bisa menyembah Tuhan seminggu sekali. Kalau setiap hari nggak dilakukan, bagaimana sehari sekali seminggu bisa dipraktekkan? Kan nggak mungkin dong. Betul nggak? Kalau saya punya mbak di rumah, masaknya cuma mau seminggu sekali, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia nggak mau masak. Terus hari Minggu masak apa ya? Karena hari Senin sampai Sabtu saya nggak pernah coba makanan dia kayak apa. Asin, kecut, manis, pedas. Wah, tapi kalau tiap hari dia latihan, lama-lama jago, dia bisa hafal loh. Menu ini rasanya mesti seperti ini. Menu ini rasanya kayak gini. Mbak saya kayak gitu setelah mama saya meninggal. Kemudian kepala dapurnya juga ikut meninggal. Anak buahnya timnya 3 anak muda-muda. Meneruskan. Dan sekarang dia bilang rasanya yang ini begini. Rasanya ini begini. Kalau dia kurang yakin kayaknya lupa. Dia masuk ke kamar saya. Tok. Dia pakai mangkok kecil-kecil dengan sendok kecil-kecil. Test food. Tester. Bener nggak ini rasanya gini? Oh ini kurang ini. Oh ini kurang ini. Ya sayanya mesti hafal juga. Ini kurang ini. Ya tentu hafal. Kalau dari lahir sampai mami saya meninggal, saya dimasakin mami saya, ya tentu hafal makanannya dia apa. Nah bagaimana bisa masak
seminggu sekali, sedap, laris, dan laku restorannya. Kalau Senin sampai Sabtu, nggak pernah masak. Ke pasar juga nggak ngerti gimana. Nego juga nggak tahu milih. Ikan amis, ikan seger, ikan mati, ikan formalin. Nggak tahu bagaimana bisa menjual masakan atau menyajikan makanan di rumah. Yang enak, sehat. Ya bohong sih. Demikian pula bagaimana Anda bisa menjadi saksi Kristus. Kalau Anda cuma sekali 45 menit. Apa 1 jam ya? 1 jam saja ya. Kalau cuma 1 jam aja, seminggu sekali. Anda mau datang mendengar Tuhan. Kalau setiap hari nggak pernah dengar, kenapa kok 1 jam seminggu sekali bisa dengar? Ya nggak mungkin dong. Anda nggak kenal. Oke, so habit baru di 2024. Anda siap? Oke, ini akan menghasilkan kehidupan yang invitation dari Allah, dari pihak Tuhan loh, ngundang loh. Mari datang padaku. Kalau letih lesu beban berat, aku kasih kelegaan. Sini yuk, aku mau pasang kup yang dibikin khusus buat kamu. Belajar dari aku langsung. Tidak belajar tentang aku. Belajar langsung dari aku. Ikutin aku. Praktek sama aku. Kamu akan tenang jiwanya. Nggak pakai shopping, nggak pakai makanan enak, nggak pakai TV, nggak pakai entertainment, stand up comedy. Nggak ada. Tenang karena hadirat Tuhan. Dan Anda diformasi rohnya menjadi serupa Kristus. So, caranya dengan hidup every moment, live every moment in loving union with Jesus. Cara apa itu? Dengan cara gimana? Oke, diawali di setiap tahun baru dengan Anda mengadopsi sebuah gaya hidup yang tidak padat, tidak sumpek, tapi penuh dengan keleluasaan. Penuh dengan keleluasaan. Spaciousness. Masuk ruangan itu, wah, seger ya, bersih, longgar, nggak sumpek, padat, sempit, kepenuhan barang. Nggak ada kayak gitu kesannya. Nah, untuk ini Anda mesti adopting a lifestyle of spaciousness. Ini semua ada di buku dari Peter Scazzero. Oke, untuk Anda bisa menjadi orang pendeta, leader gereja, gembala yang emosi sehat, dewasa rohani. Got to have this book. Saya akan masuk ke kelasnya untuk dipraktekkan, untuk latihan hidup seperti ini. Oke, dan pendetanya, gembalanya mesti jadi murid Kristus dulu. Kalau enggak jemaatnya mau jadi murid, enggak mungkin jadi murid Kristus. Oke, boleh kayak Paulus, bisa ngomong kayak Paulus. Ikut aku bagaimana aku ikut Kristus. Jadi belajar dari Paulus langsung, dia ngikut Kristus gimana. Nanti Anda ikut Kristus sendiri. Seperti derap langkah yang dimodelkan oleh Paulus. Apalagi para 12 rasul dimodelkan langsung oleh Yesus. Bagaimana Yesus berjalan di bumi, hidup di bumi, berada bersama Bapaknya. Wih, mantap ya. Dan itu nggak otomatis. Anda tahu itu nggak otomatis. Mereka pas Yesus mati di kayu salib, wah panik semua, stres semuanya. Ingat perjalanan ke kampung Emmaus? 2 murid Yesus stres loh. Kacau semuanya. Bingung, trauma, penuh ketakutan hidup mereka. Takut dianiaya tentara Romawi, takut dianiaya orang ahli Taurat yang pada bayar si Yudas Iskariot 30 keping perak itu. Waduh, mereka takut nanti kalau mereka dianiaya mengerikan di kayu salib. Seperti Yesus. Nanti minggu depan saya bagikan di hari Rebo bagaimana ke-12 rasul itu matinya, bahkan minta cara matinya. Badannya, jenazahnya diapain? Atau badan yang hidup dibikin jenazah. Oke, ada yang salibnya disalib, tapi salibnya bentuk X, kayak kali. Kalau Petrus disalib tapi minta kebalik, kepalanya di bawah, dia nggak layak mati. Seperti Yesus disalibkan dengan kepala di atas. Oke, ada yang digoreng pakai minyak panas matinya. Ada yang disalibkan tapi kulitnya dikupas. Hidup-hidup. Ini 12 rasul.
Oke, nanti minggu depan saya bagikan. Jadi Anda kalau betul-betul dipenuhi Kristus, dipenuhi hadirat Allah, mau dikulitin, mau dia nggak kerasa. Kayak waktu saya masuk ke kamar orang sakit AIDS. Saya dibungkus hadirat Tuhan sampai saya nggak kerasa, nggak tahu bau belerang kayak rasa jijik, rasa ngeri, ketularan virus itu. Nggak ada. Padahal saya masih hijau, belum punya Alkitab, tapi Tuhan pakai saya. Itu pengalaman diberikan untuk saya ingat kalau aku besertamu, kamu di dalam aku di dalam kamu, firmanku di dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak sekali dan buahnya tetap. Dan kamu akan memuliakan Bapa. Hidup kita udah hidup di alam rohnya Tuhan. Udah beda sama hidup sekadar pakai badan daging ini loh. Dan itu tersedia bagi kita di bumi. Itu saya alami. 2 minggu nonstop menjadi supirnya pasien AIDS. Menjadi tukang jemput para hamba Tuhan yang datang bawa Alkitab, bawa firman. Mendoakan sebentar kabur langsung mereka semuanya. Tapi itu perjumpaan saya dengan Tuhan dibungkus sama Tuhan. Wow, gak kerasa kok sama sekali kan. Paulus dimakan singa hidup-hidup dan darahnya susu putih, warna susu. Jadi hidup kita bukan lagi milik dunia, setan gak ada bagian. Kita semuanya bagiannya Kristus. Tapi kalau Anda mau bisa mengerti hidup seperti itu, Anda mesti bikin habit baru. Oke. So habit baru menentukan hasil akhir tahun 2024 kita. Jadi Anda jadi orang seperti apa? Pribadi kayak apa? Kalau Anda hanya lesu, gue gini-gini aja hidupnya, yang bikin gini-gini aja kita sendiri. John Mark Comer berkata, kita harus bikin rule of life, aturan hidup. Kita bikin teralis. Jemaat saya Esther Wong yang bersaksi, dia kirim di WA saya. Dia ke BSD, lihat pohon anggur lebat buahnya. Tapi di Tangerang Selatan, enggak di tempat yang dingin, 4 musim, kayak di Israel, kayak di Yunani, kayak di Australia, kayak di Amerika, di Napa Valley. Di BSD, Bumi Serpong Damai, dia bilang kok bisa kayak itu teralisnya tuh kiri kanan dan atas horizontal. Jadi yang caprang pada dirambatkan ya, di teralis ya. Itu buahnya segernya nggak keruan itu. Luar biasa. Dan dia berkata, memang ya orang kalau hidupnya udah teralis, udah teratur, terikat dengan aturan yang dibikin untuk menyenangkan Tuhan, bagus sekali. Berbunga dan berbuah terus. Dibandingkan kalau itu pohon anggur dibiarin liar. Pokok dan carangnya malah menjalar-jalar kemana-mana. Kan carangnya tumbuh terus, panjang terus. Kan bisa diinjek kucing, anjing, patah, mati. Kasihan dong itu tanaman. Tidak mencapai destiny-nya loh. Tapi kalau pakai teralis, nyampe. Dan John Mark Comer ngomong seperti ini. Setiap orang udah bikin teralis kok. Setiap orang udah bikin, kamu udah punya teralisnya. Cuman hasilnya berantakan. Cuman buahnya tidak ada. Kalau ada juga buruk, busuk, nggak enak. Makanya Anda nggak puas dengan hidup Anda. Belum tentu orang yang suka liburan-liburan ke luar negeri itu karena lagi seneng loh. Justru ke luar negeri nyari kesenangan. Nanti pulang lagi ke negerinya, cemburu lagi, sedih lagi. Jadi bukan buah yang bagus dong yang bikin kamu puas dan senang. Tapi nyari hiburan luar masukin ke dalam. Kalau Anda menjadi pohon anggurnya Tuhan, Anda caranya dan menggantungkan buahnya si pokoknya itu, buahnya milik pokok loh. Dan Anda dirambatin, diteralis, Anda udah happy sendiri walaupun Anda nyangkut di teralis itu. Karena berbuahnya, buahnya bagus, gede-gede. Anda bikin petaninya bahagia. Anda bikin orang ngelihat seneng. Ngelihat Anda tuh seneng gitu loh. Itu sama aja kayak Anda membawa Kristus kepada dunia yang gak ada harapan. Sampai mereka seneng lihat Anda. Saya hidupmu pakai teralis. Nah sekarang di 2024 ini, yuk bikin teralis yang efeknya berbuah kayak begitu. Jadi kagum orang di motret pohon aja bisa seneng. Hanya punya potretnya loh. Padahal gak punya kebunnya, gak punya tanamannya. Apalagi kalau punya tanamannya itu sendiri. Bukan super senang.
Nah, ingat ya, Bapak kita pemilik kebun itu. Yesus pokoknya, kita carangnya. Bapaknya bahagia. Ayo, bikin hidup kita membahagiakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, habits baru harus menentukan hasil akhir tahun saya. Kita jadi pribadi seperti apa? Kualitas buah anggurnya kayak apa? Dengan merambat di tralis, kita mengharapkan buahnya kualitas kayak apa dan berapa banyak. Tentu faktor tanah, faktor cuaca itu juga penting. Oke. So, kita mesti berhati-hati, menjadi bijak, berhati-hatilah, bijaklah dalam mendesain hari-harinya kita. Minggu-minggunya kita, per minggu kita kayak apa hidupnya. Per bulannya kita kayak apa hidupnya. Dengan cara Anda dan saya menyediakan banyak ruang dan margin. Saya baca bukunya dari penulis terkenal sekali, nanti ya minggu depan saya bawa ya. Margin itu buku dunia, menyelamatkan orang dari depresi, stres berat karena overwork, over schedule, over dituntut dan membuat dirinya dituntut untuk bisa menjadi kaya, menjadi sukses secara dunia definisinya. Itu bikin stres, kenapa? Karena nggak ada margin. Ternyata margin itu apa? Itu kalau buku nih, ini nih yang kosong-kosong ini margin nih. Ini margin nih, tepi-tepinya margin. Alkitab kita kan ada, kalau bahasa Indonesia tipis marginnya. Tapi kita bisa tulis-tulis gini loh. Itu margin. Dan dikatakan orang yang punya margin. Tapi biar tipis-tipis gini, sempit-sempit ada margin. Bukan tanpa margin. Bayangin kalau tulisannya sampai ujung tepi buku itu tulisan semua tuh. Bahasanya juga udah pusing mata kita, betul gak? Padat banget nih tulisan. Udah gitu kecil-kecil laginya. Kepingin beli gak bukunya? Enggak, biar bagus juga gak mau beli kan ya. Tapi Anda bikin margin, Anda bikin batasan. Udah, sehari aku cuma boleh segini jam. Oke. Kalau Anda kerja sampai malam kayak saya, siang hari, petang hari tidur. Bikin power nap. Tapi kalau Anda kerjanya selesai jam 6, jam 7 malam, pulang. Anda nggak ada power nap kalau gitu. Tapi Anda pulang pagian, tidur pagian. Dan 8 jam tidur, bangun pagi, tidak langsung kerja, buka laptop, langsung diam di kaki Tuhan. Itu Anda bikin margin bagi dirimu. Supaya nggak gila, badannya nggak overuse. Oke? Nah, Anda rancangin yuk, didesain yuk hari-harinya kita mau kayak apa, per minggunya kayak apa, per bulannya kayak apa. Dengan cara menyediakan banyak space, banyak margin yang tak diburu-buru. Lenggang, rongga. Oke, saya senang. Saya ketemu sama pengusaha top dari Singapura, kita merayakan ulang tahun saya. Dan dia tulis buku bersama pastornya Edmund Chan. Nama bukunya akronim. C-R-A-Z-Y. Crazy. Tapi C singkatan apa? R singkatan apa? Dari Pastor Edmund yang tulis itu semua. He's a crazy businessman. Yang crazy for Jesus. Yang bisa menjalankan pembangunan resort tanpa sistem dunia dia tunduk kepadanya. Benar-benar prinsipil. Yang beda sama prinsip dunia, budaya, dan tempat di mana dia bikin bisnis itu. Makanya ditulis crazy. Dia bisa melawan arus dunia yang keras. Anda tahu melawannya berapa tahun? 15 tahun. Dia nggak nyerah sama sekali. Tahun ke-15 keluar izinnya. Tanpa 1 sen pun ekstra biaya seperti yang perlu dibayar. Wah, dengan Tuhan memang menanti itu adalah proses pembentukan rohani dan kedewasaan rohani. Oke, so kita musuh dari orang yang hidup dengan bikin margin, bikin boundary, bikin batasan, bikin space, bikin ruang atau rongga untuk Allah hadir dan bekerja dan operasi kita. Itu musuhnya adalah cuma satu. Kebanyakan ngomong iya sama orang. Over commitment. Kamu datang loh ya, aku undang kamu makan sini loh. Aku undang kamu loh, yuk kita janji kan, lu janji mau nonton sama aku. Abis itu kita ngopi. Abis itu kita coba yuk restoran baru yuk.
Abis itu kita jalan-jalan yuk. Cobain deh Inrayan mobil baru. Semuanya di ya. Itu satu hari loh. Kira-kira Anda stres nggak hari itu ya? Padahal isinya kenikmatan semua. So musuhnya hidup dengan margin, dengan spaciousness adalah overcommitted. Kelewatan batas berkata iyanya untuk nyenengin orang. Nah, gejala Kristen yang overcommitment itu tanda-tandanya mereka masuk dalam jebakan-jebakan setan. Akibatnya ciri-cirinya mereka hidup dengan terburu-buru. Hurry. Hurry. Hidup dengan tergesa-gesa. Udah deh, gue mesti pergi nih. Aku udah janji mau nonton film. Habis nonton film belum kelar, belum di end, ya baru 1/4. Gue nggak enak nih. Gue udah janji mau nyoba pembukaan kafe baru. Gue mesti datang, gue mesti doain soalnya gue ketua setnya. Lari lagi. Baru kelar doa, lari lagi. Mau makan malam jam 6:30. Lari lagi. Jadi Anda tergesa-gesa. Nah, Corrie ten Boom berkata seperti ini. Jika Satan tidak bisa bikin kamu berdosa, dia bikin kamu sibuk. Ini basically ngomongnya kayak gini. Apapun yang membuat kamu terputus dari Allah, itu iblis. Bukankah dosa? Yesaya 59:2. Bukankah dosa memisahkan kita dari Allah? Tapi karena kasih karunia dan rahmat Tuhan, oleh Yesus Kristus kita didamaikan dengan Allah. Ingat ini melalui darahnya. Nah, apakah Anda sibuk semuanya melayani sesama? Ini anggapnya orang-orang gereja nih. Ketua sel kan? Janji sama ini jam sekian, janji temenin nonton jam sekian, janji doain pembukaan kafe jam sekian, mau nyoba tes coffee, testing coffee jam sekian, mau makan malam jam sekian. Dan tujuannya mulia untuk mendoakan, memberkati, tapi lari kiri kanan, overcommitted, akibatnya tergesa-gesa. Dan Anda tergesa-gesa, nggak mungkin punya waktu buat dirimu, apalagi buat Tuhan. Anda bukan tipe orang yang mencintai diri. Kalau nggak bisa mencintai diri, nggak mungkin mencintai dan peduli orang lain. Orang dirinya jadi cuekin kok. Pasti orang lain dicuekin. Kenapa itu hukum Allah? Dan kalau Anda cuekin orang, sesamamu, pasti Anda cuekin Tuhan. Karena kita baru bisa menyalurkan kasih Allah. Kalau kita berada bersama Allah. Berada bersama kasih. Kita berada bersama Dia, kita terima kasih, kita salurkan kasih. Jadi, mencintai sesama nggak bisa lepas dari mencintai Tuhan. Itu kalau bisa mencintai Tuhan nggak cinta sesama, Anda Farisi. Itu yang dilabrak sama Yesus tentang orang-orang ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi. Jago semua ngomong ayat, hafal ayat, tapi nggak bisa mengasihi. Orang berdosa dibenci semua. Bagaimana itu? Oke. So Carl Jung, seorang clinical psychologist, dia berkata gini. Ini psikolog loh ini. Hurry is the devil. Tergesa-gesa itu adalah iblis. Oke, nih jebakan-jebakan iblis supaya kita itu tergesa-gesa. Oke, kalau kita nggak bisa cover semuanya hari ini, kita perkenalkan sedikit dulu. Oke, dan tujuannya adalah supaya Anda membasmi, bukan membasmi roden. Tikus saja disemprot nggak pernah mati-mati, di rumah muncul ya. Pada beranak sih soalnya. Mamanya mati, anaknya rindil. Nanti kita nggak disemprot roden lagi, keluar lagi. Makanan pada hilang semuanya lagi. Oke. Nah, kalau ini kita basmi dengan kita berada bersama dan di dalam kepak naungan daripada sayap yang maha kuasa. Berdiam di dalam hadiratnya. Bukan mengunjungi, diam di dalam hadiratnya. Oke. Nomor 1. Cara setan kerja. Anda dijebak dengan cara berpikir begini. Meremehkan berapa lama dibutuhkan untuk Anda menyelesaikan tugas atau aktivitas.
Meremehkan berapa lama dibutuhkan untuk tugas dan aktivitas Anda. Kayak gitu kerjaan, gampang udah biasa. Paling setengah jam kelar. Nggak tahu settingnya sampai 2 jam. Saya khotbah. Ini semua, ini apa yang saya bagikan, saya sendiri pernah hidupin. Cuma sekarang hati-hati. Contoh. Minggu lalu khotbahnya kan itu kan. Minggu ini kan juga review aja. Gampang lah. Nggak usah persiapan juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada dan nanti ada siapa mau bersaksi segala macam, gampang aja. Pasti kelar lah. 1 jam juga kelar. Nggak mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita lupa. Audiensnya beda. Penontonnya beda. Topik bisa sama. Yang dengar beda. Berapa dari Anda mau tahu? Roh Kudus bisa mau ngomong yang lain kepada jemaat yang ini. Yang beda dengan jemaat yang ibadah 1. Atau ibadah minggu lalu. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Ibadah 1, ibadah 2 lah. Anda udah siapin semua. Anda anggap remeh persiapannya. Kan sama. Kau juga udah hafal. Pas Anda bagikan firman. Iya ya. Sekarang orang yang dengerin beda. Dan Roh Kudus belok. Dia gak mau kamu ngomong ini. Dia minta kamu ngomong ini dulu. Anda gak ada persiapan. Itu bikin Anda stres, capek loh. Oke? Gak ada menganggap remeh. Gampang kok. Cuman 45 menit juga kelar. 45 menit. Udah hafal. Padahal Anda mesti tahu ya. Dalam segala tugas. Itu ada butuh waktu untuk persiapan. Butuh waktu untuk membereskan setelah acara selesai. Itu semua ada yang kerja loh. Nggak ada 45 menit, semua kelar tuh nggak ada. Ada pre, ada post. Jadi kalau Anda nggak mau stres, persiapan masak-masak itu dibutuhkan. Untuk dengerin, bukan bahan khotbahnya. Kesehatan, spiritualitas, dan mental emosi kita. Karena waktu yang dibutuhkan untuk persiapan sebelum dan sudah pertemuan bisa mempengaruhi rencana mau rapat sejam, kelarnya 4 jam. Cuman mau bicara ini aja kok, nggak taunya 5 jam. Akibatnya semua janji sama yang lain tidak bisa dilaksanakan, cancel semua. Yang kedua, jebakan kedua. Berfungsi kelebihan, berlebih-lebihan. Overfunctioning. Artinya apa sih overfunctioning itu? Kita melakukan buat orang lain apa yang Allah nggak suruh kita lakukan. Atau kita lakukan buat orang lain yang dia sendiri mesti udah bisa. Nggak usah kita ikut campur. Oke. Nah, kalau Anda seperti ini, Musa kayak begini nih. Ngurusin makanan, minuman dari bangsa yang udah murtad, yang udah kepahitan sama Tuhan, yang ngoceh, marah-marah terus maki-maki Musa, tetap mikirin loh, makan apa nanti mereka, mana cukup dagingnya, segini banyak orang, mana bisa. Konsekuensi daripada hidup overfunctioning sangat mematikan. Ingat ya, kita mau bikin habit perubahan yang sederhana. Dari nggak pernah sediakan waktu buat Tuhan, menjadi rutinitas training untuk ketemu Tuhan. Per hari minimum 2 kali. Dan ini bisa batal semua, gara-gara Anda meremehkan. Ada gampang ini diberesin dulu, nanti solitude silence, solitude silence-nya, nanti merenungkan firman-Nya gampang. Ini aja dulu, jangan ngeremehin. Apa yang kamu lakukan pasti overtime. Yang kedua, overfunctioning. Konsekuensi yang mematikan akibat overfunctioning adalah Anda bisa marah-marah. Ada amarah terpendam. Anda menghidupkan terus-menerus kehidupan yang immature, tidak dewasa. 3, ini semua menghalangi fokus kita pada panggilan Tuhan. Kita tinggalkan panggilan Tuhan. Karena ngurusin banyak orang, lupa dirinya. Mengerosi hidup kerohanian kita.
menghancurkan kehidupan berkomunitasnya kita. Bagaimana mau hidup merdeka dari itu semua? Nanti di hari Rebo ya, kita bahas lebih teliti. Supaya Anda 2024 ini benar-benar jadi murid Kristus yang alkitabiah, buahnya benar. Yang rimbun merambat di trellis yang Anda bikin untuk bisa tetap berada bersama Tuhan. Hilang semuanya overfunctioning, overcommitted, overfunctioning gak ada lagi. Oke? Kita jadi kalem, tenteram, tenang, berjalan dalam kasih. Itu murid Kristus. Kita berdoa ya. Lord Jesus, kami berterima kasih. Sungguh Kau Allah yang baik. Kau membawa kami dari sekadar seminggu sekali adrenalin naik, terhibur dengan puji-pujian yang menggelegar, yang bagus, yang seperti orkestra, lampu yang kemilau di siang hari, di pagi hari. Suasana yang menggelegar, khotbah yang menggelegar. Tapi berubah menjadi pengikut Kristus yang mau dimuridkan Yesus setiap hari. 3-4 kali sehari datang untuk dimuridkan, menanti, duduk di kaki rabi kita seperti Maria. Dan bukan seperti Marta yang lebih mengikuti budaya, tradisi daripada mentaati rajanya, penyelamatnya. Tuhan Yesus, kami perlu latihan tiap hari datang ke Tuhan. Tiap hari datang ke Tuhan karena kami butuh Tuhan. Kami butuh kasih. Kami butuh penebusannya, butuh pengampunannya, butuh kuasa pendewasaannya. Aku minta di tahun ini semua umat Tuhan yang mendengar, semua hamba-hamba Tuhan sepelayanan yang mendengar, fokus bukan ke acara sensasional hari Minggu, tapi di setiap harinya. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati semua jemaat-Mu, biar apa yang Kau sadarkan Roh Kudus bisa menjadi ketaatan yang dilatih oleh semua yang mendengar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di hari Rabu, kelanjutannya dari Babas tadi ini, jam 5 sampai jam 6 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Dan siang ini jam 2 siang di Trans Resort Hotel kita beribadah bersama. Untuk praktekkan hidup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan berkati, sampai jumpa jam 2 sampai jam 4 sore Trans Resort Hotel Sabtu hari ini. Tuhan berkati.